situation for the shot and the goal. Fabian Ruiz. Di panggung asing yang jauh dari kota Paris, PSG kembali menunjukkan tajinya. Sebuah pertunjukan yang mungkin paling indah dalam sejarah mereka, 4 gol yang bukan hanya menggetarkan stadion, tapi juga mengubur harapan Atletico untuk menginjak panggung juara Piala Dunia antar klub. 16 Juni 2025, Pasadena, California, bukan hanya PSG yang menulis sejarah, tapi juga Atletico Madrid yang menuliskan lukanya. PSG datang ke Piala Dunia antar klub sebagai simbol ambisi baru Eropa. Mereka bukan hanya tim kaya, mereka adalah lambang masa depan. Tim yang diisi bak galeri seni sepak bola, pemain muda, pemain bintang, dan pelatih dengan gagasan menyerang yang radikal. Sementara Atletico Madrid datang sebagai veteran perang. Di bawah Diego Simeone, mereka telah bertahun-tahun membuktikan bahwa darah, keringat, dan solidaritas bisa mengalahkan nama besar. Tapi, zaman berubah, dan malam itu semuanya berubah lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Stadion Rose Bowl malam itu penuh sesak. Lebih dari 80.000 pasang mata menyaksikan dua filosofi saling bertabrakan. PSG mengawali laga dengan percaya diri. Bola mengalir cepat, kombinasi pendek dan visi besar. Atletico, mereka menunggu seperti biasa. Tapi kali ini, mereka menunggu terlalu lama. Menit ke-19, Fabian Ruiz melepaskan tembakan yang tak bisa dijangkau siapapun. 1-0, dan sejak itu, angin tak pernah kembali ke kubu Atleti. Gol pertama adalah tamparan, tapi gol kedua adalah hantaman yang menjatuhkan. Di masa injury time babak pertama, PSG menggandakan keunggulan lewat Vitinha. Pergerakan halus, tembakan tajam, dan ketenangan seorang seniman di tengah perang. 2-0 saat turun minum. Dan bukan hanya papan skor yang menunjukkan dominasi PSG, tetapi wajah pemain Atletico sendiri yang mulai hilang keyakinan. Simeone berteriak di pinggir lapangan. Griezmann mencoba membuka ruang. Julian Alvarez bahkan sempat mencetak gol, tapi dianulir karena pelanggaran Koke. Ini momen penting, karena saat itu terjadi bukan hanya gol yang dibatalkan, tapi harapan juga dipatahkan. Beberapa menit kemudian, Clement Lenglet diusir dari lapangan. 2 kartu kuning, Atletico kini bukan hanya tertinggal, mereka pincang dan kehilangan arah. Menit 87, remaja 19 tahun dari Akademi PSG bernama Seny Mayulu mencetak gol ketiga untuk PSG. Dan sebagai penutup, menit ke-92, Lee Kang-in mencetak penalti 4-0. Tidak ada selebrasi berlebihan, karena PSG tahu mereka baru saja melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menang. Mereka mengubur simbol perjuangan dan membangun tugu baru untuk dominasi mereka. Atletico Madrid bukan tim kecil, mereka punya sejarah, daya juang, dan identitas. Tapi malam itu, mereka dihancurkan bukan hanya oleh kaki dan taktik, tapi oleh modernitas sepak bola yang tak bisa mereka kejar. PSG bukan sekadar tim bintang, mereka kini punya sistem, kedalaman skuad, bahkan talenta muda yang haus darah. Dan ketika ketenangan dipadukan dengan kualitas, maka hasilnya adalah pembantaian senyap. Sepak bola ternyata tentang perubahan. Kadang mereka yang menolak berubah akan dikalahkan oleh mereka yang berani merangkul masa depan. Malam itu, PSG bukan hanya unggul, mereka menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap menjadi raja, bukan hanya di Eropa, tapi di dunia. Kemenangan ini semakin mengukuhkan PSG di puncak kejayaan. Usai memenangkan Champions League, kini PSG bersiap menatap Piala Dunia antar klub. Kisah PSG akan terus berlanjut. Pasukan Luis Enrique juga akan menghadapi Tottenham di Final Super Cup 2025 pada Agustus mendatang. Bagaimana perjalanan PSG ke depannya? Mari sama-sama kita tunggu.